Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Di bulan ini, setiap detik sangat berharga, setiap amal dilipat gandakan, dan waktu adalah aset yang tak ternilai. Sahabat sekalian, pernahkah kita merasa waktu berlalu begitu cepat? Tahu-tahu, Ramadan sudah di penghujung. Nah, di tausiah kali ini, kita akan membahas manajemen waktu di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa lebih produktif, lebih dekat dengan Allah, dan tetap seimbang dalam aktivitas sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan mari kita simak bersama. Waktu adalah uang, time is money, demikian pepatah barat mengatakan. Namun, dalam Islam, waktu bukan sekadar uang, bahkan lebih dari itu waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya sebaik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian pentingnya waktu dalam Islam, Allah sampai bersumpah dengannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Wal fajri demi waktu fajar. Wal laili demi waktu malam. Wad duha'a demi waktu duha. Wal asr demi masa. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menandakan betapa besar nilainya dalam kehidupan manusia. Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk melatih manajemen waktu. Secara tidak langsung, puasa mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu. Ada sunnah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ada keutamaan sholat berjamaah pada awal waktunya, serta ibadah-ibadah lain yang memiliki waktu tertentu. Namun, manajemen waktu dalam Islam tidak sekadar soal jadwal, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Puasa yang berkualitas tidak hanya ditandai dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga dengan penggunaan waktu yang produktif dan bernilai ibadah. Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hr. Tirmidzi. Oleh karena itu, Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk meningkatkan amal ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperdalam ilmu agama. Sebaliknya, kita harus menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti terlalu banyak berselancar di media sosial tanpa tujuan jelas atau bergosip yang justru mengurangi pahala puasa. Agar waktu Ramadan lebih berkah dan produktif, ada beberapa prinsip manajemen waktu yang bisa diterapkan. Pertama, menjadikan ibadah sebagai prioritas utama. Saat mengatur jadwal harian, kita harus menempatkan ibadah sebagai yang utama, sementara agenda lainnya menyesuaikan. Jangan sampai pekerjaan atau aktivitas lain membuat kita menunda ibadah. Misalnya, saat berbuka puasa, sebaiknya segera berbuka sesuai sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hr. Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan sholat 5 waktu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kita harus mengatur jadwal agar tidak menabrak waktu sholat. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Kedua, mengatur waktu untuk ibadah dan aktivitas lain.
Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik agar semua aspek kehidupan berjalan selaras. Waktu pagi bisa digunakan untuk sahur, sholat subuh berjamaah, dan membaca Al-Quran. Siang hari bisa dimanfaatkan untuk bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas produktif lainnya. Sore menjelang berbuka bisa diisi dengan zikir atau membaca Al-Quran, sedangkan malam hari untuk sholat tarawih dan ibadah lainnya. Dengan pembagian waktu yang baik, Ramadan akan lebih bermakna tanpa mengorbankan tanggung jawab duniawi. Ketiga, menghindari pemborosan waktu. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen waktu adalah menghindari pemborosan. Di era digital seperti sekarang, godaan untuk menghabiskan waktu dengan hal yang tidak produktif sangat besar. Terlalu banyak scrolling di media sosial, menonton video yang tidak bermanfaat, atau bermain game tanpa batas membuat waktu berlalu sia-sia. Rasulullah bersabda, "Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang." H.R. Bukhari. Maka, kita harus lebih bijak dalam menggunakan waktu, terutama di bulan Ramadan. Daripada menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik mengisinya dengan ibadah, membaca buku bermanfaat, atau berbagi dengan sesama. Keempat, memanfaatkan waktu sepertiga malam. Salah satu waktu paling istimewa di bulan Ramadan adalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni.'" H.R. Bukhari dan Muslim. Maka, waktu ini sebaiknya dimanfaatkan untuk sholat malam, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah. Ramadan adalah madrasah yang mengajarkan kita disiplin dalam mengatur waktu. Dengan menempatkan ibadah sebagai prioritas utama, mengatur keseimbangan antara aktivitas dunia dan akhirat, serta menghindari pemborosan waktu, kita bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan manfaat. Semoga kita dapat mengamalkan manajemen waktu dengan baik, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan ibadah sebagai prioritas utama adalah prinsip utama dalam manajemen waktu seorang muslim. Saat menyusun jadwal harian, kita harus memastikan bahwa ibadah mahdah, seperti sholat dan puasa, menjadi prioritas utama. Agenda lain, seperti pekerjaan atau aktivitas sosial, harus menyesuaikan dengan waktu ibadah, bukan sebaliknya. Sebab, dalam Islam, ibadah adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda hanya karena kesibukan duniawi. Di bulan Ramadan, manajemen waktu semakin terasa penting karena banyaknya ibadah yang dianjurkan. Contohnya adalah waktu berbuka puasa. Rasulullah mengajarkan agar umatnya menyegerakan berbuka begitu adzan maghrib berkumandang. Beliau bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. H.R. Bukhari dan Muslim. Artinya, jika sudah waktunya berbuka, kita harus segera makan dan minum meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Jangan sampai tertunda oleh aktivitas lain, bahkan oleh kajian atau majelis zikir.
begitu pula dengan sholat. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun, kita harus selalu mengutamakan sholat 5 waktu. Allah berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa 103. Ayat ini menegaskan bahwa sholat memiliki waktu yang sudah ditentukan. Maka, kita harus menyusun jadwal agar tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Sebaiknya, saat adzan berkumandang, kita segera meninggalkan pekerjaan dan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Manajemen waktu yang baik juga mencakup pembagian waktu antara ibadah, aktivitas dunia, dan istirahat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Karena itu, kita perlu membagi waktu agar semua aspek kehidupan berjalan selaras. Di pagi hari, kita bisa memulai dengan sahur, sholat subuh, dan membaca Al-Quran. Waktu siang bisa digunakan untuk bekerja atau belajar dengan tetap menjaga kualitas ibadah. Sore menjelang berbuka bisa diisi dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Setelah berbuka dan sholat maghrib, kita bisa melanjutkan dengan sholat isya dan tarawih, lalu beristirahat agar tubuh tetap bugar untuk ibadah di sepertiga malam terakhir. Salah satu waktu istimewa adalah sepertiga malam terakhir. Di waktu ini, Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni.'" HR Bukhari dan Muslim. Karena itu, kita sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk sholat tahajud, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, dalam mengatur waktu, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam aktivitas yang sia-sia. Rasulullah bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat." HR Tirmidzi. Di era digital, banyak godaan yang membuat kita membuang waktu, seperti scrolling media sosial, menonton video yang tidak bermanfaat, atau bermain game tanpa batas. Jika tidak dikelola dengan baik, waktu akan terbuang sia-sia tanpa menghasilkan manfaat bagi dunia maupun akhirat. Sebaliknya, Ramadan adalah waktu untuk meningkatkan produktivitas ibadah. Selain memperbanyak sholat dan membaca Al-Quran, kita bisa mengikuti kajian Islam, berbagi makanan, atau membantu kegiatan sosial. Dengan begitu, Ramadan benar-benar menjadi bulan penuh berkah. Menjadikan ibadah sebagai prioritas utama bukan berarti mengabaikan urusan dunia. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas 77. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan akhirat, tetapi tetap menjalani kehidupan dunia dengan seimbang. Dengan memahami pentingnya waktu dan menjadikan ibadah sebagai prioritas utama, kita akan lebih mudah mengatur hidup. Ramadan adalah madrasah yang melatih kita disiplin dalam manajemen waktu.
Jika prinsip-prinsip ini diterapkan selama Ramadan, maka setelah Ramadan pun kita akan terbiasa hidup lebih teratur dan penuh berkah. Semoga kita mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, menjadikan ibadah sebagai prioritas, serta menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan." H.R. Tirmidzi. Maka, mari kita manfaatkan setiap detik kehidupan agar tidak menyesal di akhirat. Memastikan waktu kita produktif. Islam mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan memastikan setiap detik yang kita jalani membawa manfaat. Masyarakat produktif adalah yang menggunakan waktunya untuk hal-hal bermanfaat, baik bagi dunia maupun akhirat. Produktivitas dalam Islam bukan hanya soal hasil materi, tetapi juga amal syalih, ilmu, dan kontribusi bagi sesama. Sebaliknya, masyarakat yang tidak produktif dan menyibukkan diri dengan hal sia-sia adalah masyarakat yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan menetapi kesabaran." Quran Surat Al-Asr 1:3. Ayat ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya merugi, kecuali mereka yang memiliki 4 kriteria: iman, amal syalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan menetapi kesabaran. Produktivitas sejati adalah ketika seseorang menjadikan waktunya bernilai di hadapan Allah dengan memperbanyak amal baik dan menghindari kesia-siaan. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dan berusaha. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri." H.R. Bukhari. Dari hadits ini, kita belajar bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi produktif, baik dalam mencari nafkah, berkarya, maupun memberi manfaat bagi orang lain. Produktivitas juga tidak terbatas pada aspek duniawi. Dalam Islam, seseorang dianggap produktif ketika ia menggunakan waktunya untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." H.R. Ahmad. Agar waktu tidak terbuang sia-sia, ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Pertama, membuat perencanaan harian. Setiap muslim sebaiknya memiliki jadwal yang terstruktur, terutama di bulan Ramadan. Waktu harus dibagi antara ibadah, pekerjaan, istirahat, dan aktivitas sosial agar tidak ada yang terabaikan. Kedua, menjaga konsistensi dalam ibadah. Ibadah yang rutin lebih baik daripada banyak tetapi hanya sesekali. Rasulullah bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit." H.R. Muslim. Oleh karena itu, lebih baik membaca Al-Quran beberapa halaman setiap hari secara rutin daripada membaca banyak tetapi tidak istiqomah. Ketiga, menghindari hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda,
Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hr. Tirmidzi. Di era digital, banyak distraksi yang dapat membuat seseorang membuang waktunya, seperti terlalu lama bermain media sosial, menonton video yang tidak bermanfaat, atau terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Agar waktu lebih produktif, kita harus memilah mana yang bermanfaat dan mana yang hanya membuang waktu. Keempat, memanfaatkan waktu sepertiga malam. Salah satu waktu terbaik untuk meningkatkan produktivitas ibadah adalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni." Hr. Bukhari dan Muslim. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas 77. Seorang muslim yang produktif adalah mereka yang mampu menjalankan tugas duniawi dengan tetap mengutamakan ibadah dan amal syalih. Dengan menyeimbangkan dunia dan akhirat, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan berkah. Memastikan waktu kita produktif adalah bagian dari ajaran Islam. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya, tetapi menggunakannya untuk hal-hal bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengatur jadwal, menjaga ibadah, dan menghindari kesia-siaan, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Ramadan adalah momen terbaik untuk melatih diri agar lebih disiplin dalam mengelola waktu. Jika kebiasaan ini diterapkan secara konsisten, kita akan menjadi pribadi lebih produktif tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan." Hr. Tirmidzi. Maka, marilah kita manfaatkan setiap detik untuk kebaikan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak merugi di dunia maupun di akhirat. Salah satu prinsip manajemen waktu dalam Islam adalah menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya." Hr. Tirmidzi, Hasan. Hadits ini pendek tetapi memiliki makna mendalam, mengajarkan bahwa kebaikan Islam seseorang tercermin dari kemampuannya meninggalkan perkara sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia diberikan waktu yang terbatas. Maka, waktu harus diisi dengan hal-hal bermanfaat, bukan disia-siakan. Rasulullah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya, kesehatan dan waktu luang. Hr. Bukhari. Dari hadits ini, kita belajar bahwa waktu adalah nikmat yang seringkali tidak disadari nilainya hingga terbuang sia-sia. Oleh karena itu,
Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan hanya mengisi waktu dengan aktivitas yang membawa kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka melihat seorang pemuda melamun, karena melamun adalah aktivitas yang sia-sia. Begitu juga aktivitas lain seperti terlalu lama di media sosial tanpa tujuan, bergosip, atau berdebat tanpa manfaat. Bahkan, ada aktivitas yang bukan hanya sia-sia tetapi juga merugikan, seperti ghibah, membuli, dan menyebarkan kebencian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu, yang khusyuk dalam syalatnya, dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna." Quran Surat Al-Mu'minun 1:3. Jika ingin termasuk orang yang beruntung, kita harus membiasakan diri mengisi waktu dengan kebaikan, baik dalam ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat juga merupakan tanda kebersihan hati. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah jika orang itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Seorang yang hatinya bersih akan mengisi waktunya dengan ibadah, belajar, bekerja, dan berbuat baik kepada sesama. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, seseorang lebih mudah menentukan mana yang bermanfaat dan mana yang membuang-buang waktu. Kedua, membuat jadwal harian yang terstruktur agar waktu lebih disiplin dan produktif. Ketiga, menjaga lingkungan pergaulan. Pergaulan buruk bisa menyeret seseorang dalam kebiasaan yang tidak bermanfaat, sementara lingkungan yang baik akan mendorong produktivitas. Keempat, meningkatkan kesadaran akan nilai waktu. Rasulullah bersabda bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas waktunya. Jika kita sadar bahwa setiap detik berharga, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Kelima, memanfaatkan waktu untuk ibadah dan kebaikan. Salah satu cara terbaik menghindari hal yang tidak bermanfaat adalah menyibukkan diri dalam amal syalih, seperti zikir, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau membantu sesama. Dengan mengatur waktu dan menjaga lingkungan yang baik, kita lebih mudah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang baik tidak menyia-nyiakan waktunya, tetapi menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Rasulullah telah mengajarkan bahwa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat adalah tanda kesempurnaan Islam seseorang. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik dan menjauhkan kita dari hal-hal yang sia-sia. Dalam Islam, ada kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menentukan prioritas dalam beribadah. Kaidah ini dipopulerkan oleh Imam As-Suyuti, yang artinya, amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Kaidah ini memiliki implikasi besar dalam manajemen waktu seorang muslim. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara mengerjakan ibadah wajib dan ibadah sunnah dalam waktu yang bersamaan, maka yang wajib harus diprioritaskan. Sebab, ibadah wajib memiliki konsekuensi lebih besar, baik dalam hukum syariat maupun dalam pertanggungjawaban di akhirat. Misalnya, seorang dokter yang harus melakukan operasi bedah pada pasien di waktu duha. Dalam kondisi ini, operasi adalah kewajibannya, terutama jika pasien dalam kondisi darurat yang berisiko terhadap nyawanya. Sholat duha
meskipun memiliki keutamaan, tetap merupakan amalan sunnah. Maka, dokter tersebut harus mendahulukan tugasnya menyelamatkan nyawa pasien, dan sholat duha bisa dikerjakan setelah operasi. Kalaupun terlewat karena operasinya memakan waktu lama, tidaklah menjadi dosa baginya. Begitu pula dalam hal puasa. Seorang wanita yang rajin berpuasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, namun masih memiliki utang puasa Ramadan, maka seharusnya ia mendahulukan mengqada puasanya terlebih dahulu. Jika waktu untuk mengqada sudah terbatas, maka puasa wajib harus menjadi prioritasnya daripada puasa sunnah. Namun, ada pengecualian dalam kasus tertentu yang memiliki dalil khusus. Contohnya, jika seseorang tiba di masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Dalam situasi ini, mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Namun, Rasulullah tetap mengajarkan agar seseorang melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk mendengarkan khutbah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan mempercepatnya." Hr. Muslim. Dari hadits ini, kita memahami bahwa dalam beberapa kasus, ada amalan sunnah yang tetap dianjurkan meskipun bersamaan dengan kewajiban. Kaidah ini juga berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Seorang muslim harus bisa membedakan antara tugas yang menjadi kewajiban dan yang bersifat tambahan atau pelengkap. Banyak orang terjebak dalam melakukan banyak amalan sunnah namun mengabaikan kewajiban utama dalam hidupnya. Misalnya, seorang kepala keluarga yang sibuk dengan kegiatan keagamaan seperti mengikuti kajian atau menghafal Al-Quran, tetapi di sisi lain ia lalai dalam memenuhi nafkah keluarganya. Memberikan nafkah adalah kewajiban utama seorang suami dan ayah, sehingga jika ada benturan waktu antara bekerja mencari nafkah dan menghadiri kajian, maka bekerja harus menjadi prioritas. Kajian bisa diikuti di waktu lain yang tidak mengganggu kewajiban utamanya. Contoh lain, seorang mahasiswa yang ingin aktif dalam kegiatan dakwah kampus. Kegiatan ini tentu bernilai kebaikan dan berpahala. Namun, jika karena terlalu sibuk berdakwah ia malah mengabaikan tugas akademiknya, seperti tidak mengerjakan tugas atau tidak belajar dengan serius, maka ini adalah sebuah kesalahan. Sebab, menuntut ilmu yang menjadi bagian dari tanggung jawab akademiknya adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Meski kewajiban harus didahulukan, bukan berarti kita mengabaikan amalan sunnah sepenuhnya. Amalan sunnah memiliki peran penting dalam menyempurnakan kekurangan dari ibadah wajib kita. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hr. Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa ibadah wajib adalah jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kewajiban terpenuhi, ibadah sunnah menjadi pelengkap yang dapat mendekatkan seseorang lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara yang wajib dan sunnah dalam kehidupannya. Salah satu cara untuk mengatur keseimbangan ini adalah dengan memiliki jadwal harian yang jelas, sehingga waktu untuk ibadah wajib tidak terganggu oleh aktivitas lain, dan ibadah sunnah bisa dilakukan tanpa mengabaikan tanggung jawab utama.
Dalam mengatur waktu dan aktivitas, kita harus memahami prinsip bahwa yang wajib selalu lebih utama daripada yang sunnah. Jika ada benturan antara kewajiban dan amalan sunnah, maka yang wajib harus didahulukan. Contohnya dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun ibadah, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban hanya demi melakukan sesuatu yang sunnah. Namun, setelah semua kewajiban terpenuhi, amalan sunnah tetap memiliki nilai yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas keimanan kita. Oleh karena itu, keseimbangan dalam menjalankan yang wajib dan sunnah adalah kunci dalam manajemen waktu seorang muslim. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menyusun prioritas hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Subhanallah, begitu luar biasa pentingnya mengatur waktu dengan baik, terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lalai dan membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Mari kita jadikan setiap detik yang kita miliki sebagai ladang ibadah, memperbanyak amal saleh, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam waktu yang kita miliki dan menjadikan kita hamba yang lebih produktif, baik untuk dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Sampai jumpa di tausiah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.